Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari elastisitas dan macam-macam elastisitas. Pengertian dari elastisitas yaitu dalam ilmu ekonomi adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Macam-macam elastisitas. Yang pertama, elastisitas harga atau price elasticity. A. Elastisitas harga permintaan. Yang pertama, permintaan inelastis sempurna E sama dengan 0. Yang kedua, permintaan inelastis E kurang dari 1. Yang ketiga, permintaan elastis uniter E sama dengan 1. Yang keempat, permintaan elastis E besar dari 1. Yang kelima, permintaan elastis sempurna E sama dengan minus. B. Elastisitas harga penawaran. 1. Penawaran inelastis sempurna E sama dengan 0. Yang kedua, penawaran inelastis E kurang dari 1. Yang ketiga, penawaran elastis uniter E sama dengan 1. Yang keempat, penawaran elastis E besar dari 1. Yang kelima, penawaran elastis sempurna E sama dengan tak terhingga. Yang kedua yaitu elastisitas silang atau cross elasticity. Terbagi tiga yaitu elastisitas silang positif, elastisitas silang negatif, dan elastisitas silang nol. Yang ketiga adalah elastisitas pendapatan atau income. Penjelasan dari elastisitas harga, yaitu perbandingan atau rasio persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Dalam elastisitas harga terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu A. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang tersebut. Berdasarkan nilainya, elastis harga permintaan bisa terbagi menjadi 5, yaitu 1. Permintaan inelastis sempurna E sama dengan 0. Terjadi ketika perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan atau koefisien E sama dengan 0. Sebagai contoh adalah permintaan terhadap garam. 2. Permintaan inelastis atau E kecil dari 1. Terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Nilai E kecil dari 1, contohnya permintaan masyarakat terhadap beras atau kebutuhan pokok lainnya. 3. Permintaan elastis uniter E sama dengan 1. Terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. 4. Permintaan elastis E besar dari 1. Terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. 5. Permintaan elastis sempurna E sama dengan tidak terhingga. Terjadi jika perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbu X atau X, kuantitas barang. B. Elastisitas harga penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Untuk mengukur besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut, diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran juga terbagi menjadi 5 macam, sama seperti pada elastisitas permintaan, yaitu 1. Penawaran inelastis sempurna, E sama dengan 0. Terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Kurva penawaran sejajar dengan sumbu vertikal Y atau P, atau tingkat harga. 2. Penawaran inelastis, E kecil dari 1. Terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Dengan kata lain, jumlah yang ditawarkan relatif tidak sensitif terhadap perubahan harga. 3. Penawaran elastis uniter, E sama dengan 1. Terjadi ketika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. 4. Penawaran elastis, E besar dari 1. Terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. 5. Penawaran elastis sempurna, E sama dengan tak terhingga. Terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu horizontal X atau Q, atau jumlah output yang ditawarkan. 2. Elastisitas silang.
Close elasticity. Elastisitas silang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Terdapat 3 macam respons perubahan permintaan suatu barang, yaitu A. Elastis silang positif. Peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi meningkat permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua barang yang dapat saling menggantikan atau barang substitutif. B. Elastisitas silang negatif. Peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B, sehingga contoh peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat komplementer atau pelengkap. Elastisitas silang nomor 1. Peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus semacam ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. 3. Elastisitas pendapatan atau income. Membahas perbandingan atau rasio persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan income atau pendapatan. Rumus elastisitas permintaan. ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga. Untuk memudahkan perbandingan di atas dapat digambarkan sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per Q per delta P per P sama dengan delta Q per Q bagi delta P per P sama dengan delta Q per delta P per Q. Keterangan ED adalah elastisitas permintaan, Q kuantitas sebelum perubahan harga, P harga awal, Q perubahan jumlah yang diminta. Contoh soal elastisitas permintaan. 1. Harga turun dari 10.000 menjadi 8.000 dan jumlah yang diminta berubah dari 5 unit menjadi 8 unit. Maka besarnya koefisien atau angka elastisitas harga sebagai berikut. Nah, ED sama dengan 8 kurang 5 per 8 bagi 8.000 kurang 10.000 per 10.000. Sama dengan 38 kali 10.000 per min 2.000. Sama dengan min 15 per 8 sama dengan 7 per 8 berarti ED besar dari 1. Angka ini disebut koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas yang diperoleh adalah negatif sebagai akibat dari korelasi negatif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Akan tetapi, tanda negatif ini umumnya dapat diabaikan dan kita cukup menyebutkan besarnya koefisien elastisitasnya saja, tanpa menyatakan minus. Dari hasil perhitungan tersebut, didapat angka min 178 dan karena tanda minus diabaikan maka menjadi 178. Angka ini lebih besar daripada 1 atau EP besar dari 1. Artinya permintaan terhadap barang tersebut elastis. Contoh soal elastisitas penawaran. Diketahui fungsi penawaran QS sama dengan min P tambah 5P. Berdasarkan fungsi tersebut, jumlah barang yang ditawarkan pada saat harga P sama dengan 10 yaitu A 40 unit, B 45 unit, C 46 unit, D 50 unit, E 54 unit. Pembahasan atau penyelesaian soal P 10, maka Q sama dengan min 4 tambah 5 10 sama dengan min 4 tambah 50 sama dengan 46. Soal ini jawabannya adalah C. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.